Ya, pesan Tuhan adalah tentang pembiaran kecil yang menjadi besar. Seperti bola salju yang kecil bisa menjadi besar. Kalau kita perhatikan di daerah-daerah yang bersalju, saya pernah lihat gitu ya di beberapa film misalnya, di situ ada papan peringatan supaya tidak berbuat gaduh atau membunyikan suara yang keras. Mengapa? Karena ketika suara keras, ada bagian-bagian tertentu yang bisa longsor di salju itu, dan itu bisa membuat satu longsoran yang makin besar dan makin besar, sesuatu yang membahayakan. Dalam kehidupan manusia, kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal yang sepertinya kecil, tapi itu menjadi satu kebiasaan, jadi habit yang akhirnya menimbulkan masalah yang besar. Seperti contohnya di media beberapa saat yang lalu sempat viral karena beberapa orang meminjam online, dan itu akibatnya ditagihnya berlipat-lipat kali, dan itu akhirnya menjadi satu perhatian di media massa. Nah, pagi hari ini kita akan banyak belajar dari Daud, seorang yang luar biasa, seorang yang sangat berkenan pada Tuhan. Di sini saya tidak mengecilkan kesalahan Daud, tapi mencoba untuk melihat mengapa Daud bisa berbuat salah dalam kehidupannya, dan langkah-langkah apa yang dia ambil untuk suatu pertobatan dalam hidupnya. Ini suatu yang sangat menarik, karena ternyata kita nanti akan lihat akibatnya itu ternyata besar sekali dampaknya dalam kehidupan Daud. Kita akan melihat bahwa di pagi hari ini ada 4 bagian yang saya dapat mengenai Daud ini, hubungannya dengan suatu yang kecil akhirnya menjadi besar dan jadi suatu semacam duri dalam daging dalam kehidupan, khususnya dalam keluarganya. Yang pertama adalah tentang celah, jangan buka celah. Yang kedua adalah tentang ganti rugi yang mahal, yang berlipat-lipat akibat dosa ini. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa ada hubungan yang Daud lalaikan berhubungan dengan firman Tuhan. Dan terakhir kita akan lihat bagaimana Daud melakukan satu pertobatan yang sejati dalam hidupnya. Yang pertama, jangan membuka celah. Ketika seorang diangkat jadi raja, sebenarnya Tuhan dalam kehidupan masa Israel, sistemnya ada teokrasi. Tuhan memimpin bangsa mengikuti, tetapi manusia lebih senang dipimpin oleh manusia. Maka Tuhan mengizinkan saat itu dan dipilih Saul sebagai raja pertama. Ketika Saul sebelum dipilihnya di raja, Tuhan menyampaikan peraturan-peraturan kepada Musa tentang raja yang harus ada di Israel itu seperti apa. Kita akan lihat di Ulangan 17 pasal 17 ayat 14 sampai 20, tapi kita akan lihat secara cepat. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan pesan minggu ini. Di Ulangan, di situ dikatakan bahwa di situ ketika engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan di situ lalu selanjutnya akan memilih seorang raja, maka ada peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Saya akan bacakan beberapa yang penting di sini, yang kelihatannya di sini merupakan suatu celah yang dilakukan oleh Daud sehingga menimbulkan suatu bola besar yang menyedihkan dalam kehidupan keluarganya. Ulangan pasal 17, kita perhatikan di ayat khususnya, di ayat, kita akan lihat mulai di ayat 16 dulu ya. Pasal 17 ayat 16, saya akan bacakan. Di sini katakan bahwa ia atau raja jangan memelihara banyak kuda. Kita sudah ketahui peraturan ini Daud taati. Dia tidak ada masalah dalam hal ini. Tetapi di ayat yang ke-17, di situ katakan juga, janganlah ia mempunyai banyak istri. Mengapa? Supaya hatinya jangan menyimpang. Di sini ada katakan supaya hatinya jangan menyimpang. Memang kalau secara ekstrim, sebetulnya yang lebih tepat contohnya adalah Salomo. Salomo ini mempunyai istri dikatakan lebih dari 700. Sesuatu yang sangat banyak sekali yang kita lihat akhir hidupnya. Dia sangat menjauh dari Tuhan. Tetapi kita akan banyak belajar dari Daud khususnya. Kenapa? Karena Salomo tidak memberikan solusi, tetapi Daud memberikan solusi. Kita perhatikan bahwa di sini Tuhan sudah banyak berpesan, banyak hal-hal yang ditentukan oleh Tuhan bagi seorang raja, tetapi Daud rupanya agak lengah di sini. Mengapa dia agak lengah? Karena di sini berhubungan dengan yang namanya habit atau bad habit atau suatu kebiasaan yang buruk. Kita perhatikan, memang Tuhan tidak menjelaskan saya pasti jumlah seorang istri bagi seorang raja, tetapi apa yang saya lihat di sini Daud, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh raja-raja di dunia ini secara umum, di mana dia mempunyai banyak istri dan selir. Kita akan lihat di 1 Tawarikh pasal 3, kita akan lihat bagaimana dia melakukannya. 1 Tawarikh pasal 3 ayat 1 dan
Kita akan mulai baca dari ayat 1359 ya. Kita akan lihat di sini. Sebenarnya istri pertama Daud ini adalah Mikal. Mikal ini adalah anak Saul yang boleh kata dibeli dengan peperangan. Sebenarnya Saul ini mengingkari janjinya karena ketika Daud mengalahkan Goliat, seharusnya dia sudah mengatakan dia akan menjadi menantu Saul. Tapi Saul mengingkari janjinya. Dia pakai Mikal sebagai batu sandungan untuk Daud dengan harapan Daud mati di medan perang. Jadi Mikal ini adalah istri Daud sebenarnya yang pertama. Tapi dia tidak mempunyai keturunan karena dia menganggap rendah Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Maka di keturunan Daud di pasal 1 ayat 3 di sini Mikal tidak dimasukkan karena dia tidak punya keturunan. Kita akan lihat di sini. Ini adalah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Jadi Daud ini, saya lihat ada beberapa masa ketika dia mengambil istri-istri. Ada masa-masa ketika dia di dalam pengejaran Saul. Di sini katakan ada istri atau anak yang didapat dari Ahinoam. Ahinoam di sini tidak banyak diceritakan. Dan yang kedua dikatakan di ayat kedua ada yang disebut juga masih ayat pertama perempuan Jezreel atau Ahinoam itu ya. Dan yang kedua ialah anaknya Daniel dari Abigail. Ini didapatkan atau Daud beristri ketika dia dikejar-kejar Saul, di mana kita ketahui bahwa Abigail adalah mantan istri Nabal, seorang janda Nabal ya. Kita lihat dalam pelariannya Daud mendapatkan atau dia memperi istri banyak. Di sini sudah dapat, boleh katakan sudah 3 istrinya. Tetapi di masa dia di Hebron, ketika dia menjadi raja, kita lihat dia juga melakukan perkawinan politik. Seperti di ayat yang ketiga dikatakan anak yang kelima ialah Sepaka dari Abital, anak yang 6 ialah Hitayam dari Egla istrinya itu. Tetapi maksudnya ayat kedua ya, ayat kedua di situ katakan anak perempuan Talmai raja Gesur. Jadi dia memperistri juga anak raja. Ada kemungkinan dia melakukan perkawinan politik di situ. Ada kepentingan politik. Mari kita lihat selanjutnya ada Adonia, anak dari Hagir, Sepaka, anak dari Abitai, ada Hitrem dari Egla, dan yang terakhir di sini yang dicatat dalam Alkitab dia dapatkan dengan cara berzinah. Dan dikatakanlah ayat kelima, inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amiel. Siapa Batsua? Ternyata ini alias Batseba. Jadi di sini katakan Daud mendapatkan 4 anak dari Batseba ini. Mungkin ada satu juga yang tidak tertulis yang mati. Jadi kita bisa belajar di sini. Seorang Daud yang dia begitu menaati banyak hal, tetapi ada satu hal kecil yang dia lalaikan. Ketika Tuhan berfirman, seorang raja tidak baik memiliki banyak istri dan itu menyebabkan banyak masalah. Tetapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah suatu kebiasaannya. Dimana dia senang pada wanita, dan hal ini yang menjerat dia. Hal ini menjerat dia dalam kehidupannya. Sebenarnya Tuhan sudah jelas sekali. Kalau kita bandingkan dengan masa gereja, misalnya di 1 Timotius pasal 3 ayat 2 atau di Titus 1 pasal 6, di situ Tuhan memberikan satu kriteria-kriteria bagi penilik jemaat atau penatua jemaat. Dan ini sebenarnya berpadanan dengan penciptaan pada awal. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Di situ katakan seorang penatua atau seorang penilik haruslah orang yang beristri hanya atau mempunyai hanya 1 istri. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan itu baik. Mungkin ini ada hubungan dengan poligami dan efek-efeknya atau aksesnya. Tetapi yang ingin ditekankan, yang saya dapat sini ada suatu kebiasaan buruk yang tercatat dalam Alkitab. Ketika Daud mempunyai kebiasaan, entah apa yang dilihat dia pada seorang wanita, tapi ada satu kelemahan yang dia biarkan di situ, di mana dia mulai berkompromi. Dia tidak menaati firman Tuhan dalam hal ini, dan akibatnya itu membuat sesuatu yang kecil berkembang dan pada puncaknya kejatuhannya adalah dengan Batseba, di mana dia berzinah di situ. Kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya atau di istri-istri sebelumnya, dia tidak melakukan zina, tetapi dengan Batseba dia lakukan zina sebagai puncak dari apa yang dia lakukan atau yang dia pelihara, satu celah yang dia biarkan dalam kehidupannya. Itu yang pertama, jangan buka celah. Yang kedua, kita akan lihat akibat yang dia biarkan ini, maka dia harus, saya istilahkan, ganti rugi akibat dosa berlipat-lipat. Yang bagian kedua,
ganti rugi akibat dosa yang berlipat-lipat. Tuhan katakan, kalau kita perhatikan di ayat atau di 2 Samuel pasal 12, di situ ada hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada Daud. Sebenarnya ini berpadanan dengan hukum Israel ketika seorang pencuri mencuri sesuatu, dia harus bayar berlipat. 2 Samuel pasal 12 ayat ke-6. Di sini Nathan mengatakan, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi ketika seorang mencuri satu domba, dia tidak ganti satu domba lagi, tapi dia harus ganti 4 kali lipat. Ini disebut dengan efek bola salju. Kita perhatikan apa yang dialami oleh Daud ketika dia melakukan satu dosa yang fatal di hadapan Tuhan. Di 2 Samuel pasal 12 ayat 14, yang pertama, Tuhan tidak berkenan pada anak selingkuhannya, anaknya mati. Dan disitu katakan di pasal 11, dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Keluarganya mengatakan, dan Tuhan katakan, keluarganya akan hancur, keluarganya akan melakukan sesuatu yang menjadi duri dalam dalam hidupnya. Dikatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan itu digenapi melalui Absalom. Dia tidur dengan istri-istri Daud di atas istananya. Saya melihat, aduh, mengerikan sekali ya. Ketika seorang melakukan satu dosa, ternyata ini tidak hanya satu dosa dibayar satu dosa, atau dibayar dengan penebusan satu dosa, tetapi ini berlipat-lipat. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, cerita ini berlanjut dengan pasal 13 mengenai Amnon dan Tamar. Siapa Amnon? Siapa Tamar? Anak-anak Daud. Di sini terjadi yang namanya degradasi kasih. Saya melihat bahwa kasih menjadi rusak. Bahkan ketika kasus ini terjadi, Amnon dan Tamar, dikatakan, Tamar mengatakan, kakakku janganlah membuat demikian. Nanti ibu bapak bisa baca selanjutnya. Dia katakan bahkan dosa ini pun tidak dilakukan di Israel. Artinya apa? Dosa yang incest atau dosa yang keji, yang Tuhan katakan ini adalah dosa yang jahat, dilakukan dalam rumah tangga Daud melalui anak-anaknya. Terjadi degradasi moral, degradasi kasih. Dan kita lihat Absalom membunuh saudara sendiri, adik kakak saling membunuh. Yang jadi kehilangan kasih, terjadi degradasi kasih, terjadi degradasi moral. Dan saya lihat ada satu lagi yang ketika Daud diagungkan oleh wanita di Yerusalem, tetapi ketika dia sudah melakukan dosa ini, ada degradasi satu lagi, yaitu degradasi otoritas. Di mana di sini kita baca selanjutnya, Absalom sudah tidak menganggap Daud sebagai ayahnya lagi, tapi menjadi musuh. Dan kita lihat efeknya bukan hanya ke anak-anaknya juga, tetapi kepada panglimanya, kepada tentaranya. Yoab. Kita akan coba di 2 Samuel pasal 12 ayat 27 dan ayat 28. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya, ya ini yang saya maksudkan dengan degradasi otoritas, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Jadi di sini saya lihat ya, Yoab seorang yang memang dia punya sifat kurang baik, tetapi dia sangat mengagumi Daud sebagai pemimpin. Tetapi di sini kita lihat Yoab mulai meremehkan Daud. Ketika Daud membunuh Uria, itu bukan cuma hubungannya dengan keluarganya rusak, tetapi juga hubungannya dengan tentaranya mulai longgar. Kita perhatikan banyak orang mengikuti Daud. Mengapa ketika dia dikejar-kejar Saul, orang mengikuti dia? Karena karakter dia yang luar biasa sebagai gembala. Tetapi kita lihat di sini kejatuhannya, tentaranya sendiri, orang kepercayaan sendiri mulai meremehkan Daud. Dan yang pernah saya baca dalam Alkitab, tidak pernah Yoab berusaha untuk mengambil nama untuk diri sendiri. Tetapi setelah Uria mati, di sini Yoab melihat, dia mulai mengatakan, aku juga bisa ambil. Kalau kamu nggak ambil, aku akan ambil. Jadi ada degradasi otoritas di sini. Suatu yang terus bertambah akibat satu dosa yang dilakukan. Jadi yang kedua ini kita bisa lihat bahwa sangat mengerikan akibatnya, bahwa satu yang dilakukan akibatnya berlipat-lipat. Seperti yang Nathan katakan, seperti yang Tuhan katakan, seorang pencuri harus mengganti 4 kali lipat. Yang ketiga kita akan lihat, di sini terjadi juga Daud meremehkan firman. Kita akan lihat pasal 12 ayat ke-9. Saya akan bacakan, mengapa engkau menghina Tuhan? Saya akan bacakan sekali lagi ya. Mengapa engkau menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Heti itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang.
istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Dan itu diulang dari ayat 14. Tuhan menganggap ini adalah sesuatu yang jahat. Dalam terjemahan lain dikatakan, mengapa engkau meremehkan atau despise, mengapa engkau menghina Tuhan. Agak menarik untuk saya renungkan yang akan saya siapkan hari ini. Mengapa Tuhan mengatakan Daud menghina Tuhan? Kita perhatikan di sini dalam hukum Taurat, khususnya hukum ke-6 dan ke-10. Nanti beberapa bisa bandingkan di Ulangan misalnya, Ulangan 5 ayat 17 dikatakan ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Di Ulangan 5 ayat 21 dikatakan hukum ke-10, janganlah mengingini apa yang dimiliki saudaramu, istrinya, itu tangkap istrinya, kepunyaannya, rumahnya, bahkan sampai hambanya atau pelayannya. Itu tidak boleh diinginkan oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang kecil ya. Saya sering baca khususnya di mungkin 10 tahun di mana orang masih 10 tahun yang lalu, di mana bank-bank masih bermunculan, dan di situ dikatakan bajak membajak personal itu sesuatu yang biasa. Manajer dibajak, pemimpin dibajak. Sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi yang kecil ini bisa membawa dampak yang besar. Dan Tuhan katakan, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh saudaramu, kepunyaannya, terutama istrinya di sini yang dilanggar oleh Daud. Di sini Daud katakan dia meremehkan Tuhan. Ketika seorang meremehkan firman Tuhan, ini ada sesuatu yang berakibat buruk dalam kehidupannya. Dan di sini dikatakan, kalau kita perhatikan di ayat ke-7, ke-8 dan ke-9, Tuhan membandingkan kehidupan Daud sebelumnya. Mengapa Tuhan katakan, engkau menghina aku? Karena Tuhan berikan semuanya untuk Daud. Tuhan berikan semuanya. Dikatakan seperti di ayat ke-7, Daud diurati, dipilih oleh Tuhan. Dia melepaskan dia dari Saul, menyelamatkan nyawanya, pilih jadi raja, diurati. Dan dikatakan di sini di ayat ke-8, diberikan semuanya untuk Daud. Istananya, kerajaannya, hamba-hambanya, semua diberikan pada Daud. Bahkan Yehuda diberikan pada Daud. Yehuda dan Israel semua diberikan pada Daud. Mengapa untuk urusan yang kecil ini atau yang satu ini Daud masih menginginkan yang dia berbuat jahat pada Tuhan? Sebenarnya standar-standar yang sudah dilanggar oleh Daud di sini, saya tidak mengacilkan Daud, karena mungkin saudara kita atau saudara saya masih jauh sekali dengan Daud. Tapi kita bisa belajar ada satu hal yang sangat remeh oleh Daud, dan itu berbuah dosa, berbuah kejahatan, mulai dari meremehkan tentang hukum Tuhan akan hukum raja. Dan dia di sini dia juga melupakan bahwa dia tidak boleh menginginkan istri orang lain, dia tidak boleh membunuh, dan dia langgar. Ditambah di sini Tuhan katakan di ayat ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan dalam melakukan apa yang jahat di matanya? Dan Tuhan katakan, apa yang kau inginkan, minta pada Tuhan, Tuhan akan berikan, tapi bukan dengan cara berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa kita jangan sekali-sekali menganggap remeh firman Tuhan. Tuhan berikan peraturan-peraturan yang mungkin bagi kita ini mengganggu dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan yang nggak boleh? Kenapa Tuhan harus begini? Tapi Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Ketika kita remehkan firman Tuhan yang kelihatannya ini satu hal yang kecil, nggak apa-apa Tuhan, tapi berbuah dan berbuah semakin buruk. Kita bisa banyak belajar mengenai tentang hal ini. Itu yang ketiga. Jadi jangan meremehkan firman Tuhan. Yang keempat, sebagai penutup, mengapa saya tidak memilih Salomo? Dia mempunyai istri begitu banyak dan efeknya menghancurkan, memecah kerajaan Israel, tapi memilih Daud. Karena Daud punya solusi. Kita akan lihat apa yang dia lakukan ketika dia sadar. Ini dia tulis dalam Mazmur 51. Dan di sini saya mendapatkan banyak hal. Ketika seseorang sudah berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan sebenarnya masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Meskipun akibat-akibatnya masih berlanjut, kita ketahui bahwa hukum atau penghukuman Tuhan tetap berlanjut, tetapi hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Dan Mazmur 51, satu Mazmur yang luar biasa yang dilakukan Daud ketika dia tegur Nathan,
ketika Tuhan peringatkan dosanya yang dia lakukan, kita akan mulai lihat dari ayat yang kita lihat di ke-6 dulu ya, 51 ayat 6. Di situ dikatakan, terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ada satu penyesalan dan pengakuan pada Tuhan bahwa benar Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah berbuat jahat kepadamu. Dilanjutkan di ayat ke-5, di sini katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ada suatu pertobatan dari Daud. Di sini saya belajar bahwa betul, Daud ini memiliki kualitas seorang yang luar biasa. Dia sadar kebiasaan dia yang buruk itu menghancurkan kehidupannya, dan dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia minta ampun, dan melalui Natan katakan, engkau tidak akan mati, tapi hukuman tetap berjalan. Dan Daud katakan, hukumanmu itu adalah adil, benar. Itu dia katakan di sini ya, di ayat di ayat di Mazmur 51 dia katakan bahwa penghukuman Tuhan itu adil. Dia terima penghukuman Tuhan. Jadi Bapak bisa baca, ada di ayat 51, di pasal 51, dia terima penghukuman Tuhan, dia mengaku dosanya, dan dia katakan di pasal ayat ke-15. Nah, ini yang luar biasa dari seorang Daud. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, dia bertobat. Dia katakan di sini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi saya katakan bukan maksud untuk menjelekkan Daud di sini, tetapi Daud katakan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dia catat, dosanya jangan dilakukan lagi oleh orang percaya. Sebagai contoh, dirinya sendiri sebagai contoh, akibat yang begitu mengerikan, akibat dia melalaikan firman Tuhan, akibat dia punya suatu kebiasaan yang buruk. Dan dikatakan di sini, kita perhatikan apakah benar Daud melakukan pertobatannya. Saya perhatikan betul, dia berkomitmen untuk hidup barunya. Kita perhatikan di sini bahwa ketika Daud ditawari seorang wanita lain, kasus ini setelah Batsyeba, di 1 Raja-Raja 1 pasal 4, 1 Raja-Raja 1 pasal 1 ayat 4, di situ dikatakan ketika Daud tua, maka penasehatnya mengeluarkan satu orang wanita lagi, namanya Abisa, wanita yang sangat cantik. Tapi dikatakan di situ 1 Raja-Raja 1 ayat keempat, di situ dikatakan Daud tidak bersetubuh dengan Abisa. Dan itu bisa dibuktikan ketika anaknya sempat meminta kepada Salomo untuk jadikan istri salah satu anak Daud. Di sini katakan bahwa raja tidak bersetubuh dengan dia. Jadi rupanya ini adalah satu yang terakhir untuk Daud. Ketika dia sadar kebiasaannya yang buruk, dia sudah berbuat dosa pada Tuhan, dia bertobat, maka dia memutuskan untuk selesai. Dan kita perhatikan di sini, dia tidak dicatat dalam Alkitab dia memiliki wanita lain atau istri lain. Bahkan Abishag ini dia tidak setubuhi. Jadi ini hanya pelayan, sebatas pelayan untuk Daud yang dipersiapkan oleh penasihat-penasihatnya sebagai istri sebenarnya. Jadi saya lihat di sini luar biasa. Ketika seorang mau melepaskan dari ikatan yang buruk, dari ikatan-ikatan yang dosa, dan Daud mengajarkan pada kita semua melalui kitabnya, melalui cerita hidupnya, bahwa dia memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan dia lakukan komitmennya untuk pemulihan hidupnya. Jadi pagi hari ini kita bisa belajar banyak dari Daud bahwa salah satu kecil itu sangat berbahaya ketika orang menegur, ketika Tuhan ingatkan, kita harus segera sadar. Itu adalah tugas kita untuk sadar dan ingat bahwa akibatnya ini adalah berlipat-lipat. Karena itu kita harus tetap ingat firman Tuhan, jangan remehkan firman Tuhan, dan juga kalau kita sudah melakukan bertobatlah, lakukan seperti Daud, bertobat sungguh-sungguh, tanggung akibatnya dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Yang firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.